Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Widyaswari, saya nomor absen 25. Nah, saya di sini sebagai moderator perwakilan dari kelompok 6. Kami akan memaparkan materi tentang produktivitas dan pengembangan diri karyawan. Adapun 8 pokok pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama ada konsep dan pengertian produktivitas. Yang kedua ada pentingnya produktivitas dalam konteks organisasi. Yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Yang keempat ada tantangan dalam meningkatkan produktivitas. Yang kelima ada pengembangan potensi dari karyawan. Yang keenam ada etos kerja. Yang ketujuh strategi meningkatkan kepercayaan diri karyawan. Terus yang terakhir ada peran organisasi dalam pengembangan diri. Baik, kita lanjut dengan pembahasan yang pertama, yaitu konsep dan pengertian produktivitas. Secara umum, produktivitas dapat diartikan sebagai perbandingan antara hasil kerja atau output dengan sumber daya yang digunakan atau input. Dalam konteks organisasi, produktivitas seringkali menjadi tolak ukur keberhasilan perusahaan. Produktivitas bukan hanya berkaitan dengan kuantitas hasil kerja, tetapi juga kualitas, ketepatan waktu, dan kemampuan memanfaatkan sumber daya dengan efektif. Dengan kata lain, produktivitas merupakan gabungan dari efisiensi dan efektivitas. Dalam konteks sumber daya manusia atau SDM, produktivitas adalah kemampuan dan efisiensi seseorang atau sekelompok orang dalam menghasilkan barang atau jasa dengan kualitas tinggi dan kuantitas optimal dari input yang tersedia. Konsep utama dalam produktivitas SDM yaitu yang pertama hubungan input dan output. Produktivitas dilihat dari perbandingan output yang dihasilkan dengan input yang digunakan, seperti tenaga kerja, waktu, dan biaya. Terus yang kedua, peningkatan kualitas dan kuantitas. Produktivitas berarti menghasilkan output yang lebih banyak sekaligus lebih baik dengan usaha yang sama atau lebih sedikit. Terus yang ketiga ada fungsi usaha dan kemampuan. Produktivitas merupakan hasil dari kombinasi motivasi atau usaha dan kompetisi atau kemampuan. Yang keempat, pengembangan SDM. Investasi dalam pelatihan, pengetahuan, dan keterampilan bertujuan meningkatkan kompetensi individu yang berkontribusi pada produktivitas organisasi. Produktivitas sangat penting bagi organisasi karena yang pertama ada peningkatan efisiensi operasional. Sumber daya yang digunakan secara optimal untuk menghasilkan output yang lebih besar. Yang kedua ada peningkatan kualitas. Karyawan produktif menghasilkan output yang lebih berkualitas sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga ada memperkuat daya saing. Organisasi dalam menawarkan produk atau layanan dengan harga kompetitif atau nilai tambah yang lebih tinggi. Yang keempat, pertumbuhan dan skalabilitas. Produktivitas yang tinggi mendorong keuntungan, ekspansi usaha, dan kesiapan berkembang di masa depan. Terus yang kelima ada kepuasan dan moral karyawan. Karyawan yang produktif cenderung lebih puas, termotivasi, dan loyal. Yang keenam ada mendorong inovasi, efisiensi, menciptakan ruang untuk pengembangan ide baru dan perbaikan proses. Terus yang terakhir ada dampak ekonomi lebih luas. Produktivitas organisasi berkontribusi pada pertumbuhan PDB dan standar hidup masyarakat. Baik, untuk materi pembahasan yang kedua akan dibahas oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Nilo Yunika Amanda Putri, nomor absen 9 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya produktivitas dalam konteks organisasi. Produktivitas dalam sebuah organisasi merupakan hal yang sangat penting. Kenapa? Karena organisasi yang memiliki tingkat produktivitas yang tinggi akan mampu bersaing dan bertahan di persaingan global. Jadi, produktivitas dapat dilihat dari beberapa aspek. Aspek yang pertama, daya saing organisasi. Perusahaan dan karyawan mampu menghasilkan produk dan layanan berkualitas tinggi dengan biaya yang lebih efisien, sehingga akan mampu bersaing di pasar. Dan aspek yang kedua, efisiensi biaya operasional. Perusahaan dengan produktivitas yang baik akan mengurangi pemborosan waktu, tenaga, serta biaya. Dengan mengoptimalkan SDM yang ada dan teknologi, sehingga itu bisa mempercepat atau mempermudah pekerjaan. Dari sana akan menghasilkan daya saing. Lalu ada aspek yang ketiga, pertumbuhan organisasi. Organisasi perlu melakukan evaluasi kinerja karena karyawan yang produktif jauh lebih cepat berkembang. Jadi, perusahaan tersebut akan mampu meningkatkan keuntungan dan melakukan ekspansi usaha. Lalu ada yang aspek keempat, kepuasan pelanggan.
Produk dan pelayanan yang dihasilkan secara konsisten dengan kualitas yang baik akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Ada aspek yang terakhir, yaitu aspek peningkatan moral karyawan. Karyawan yang produktif cenderung akan memiliki rasa puas, termotivasi, dan lebih loyal dengan perusahaan. Materi kedua yang akan saya jelaskan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Produktivitas karyawan tidak semata-mata terjadi begitu saja, akan tetapi didorong oleh faktor internal atau individu dan eksternal atau organisasi. Faktor internal itu mencakup dari yang pertama, kesehatan fisik dan mental. Seseorang yang memiliki kondisi tubuh yang baik dan psikologis yang baik akan mendukung terjadinya kinerja yang baik. Yang kedua ada motivasi. Dorongan internal dan eksternal untuk bekerja dengan giat akan sangat berpengaruh. Yang ketiga ada keterampilan dan pengetahuan. Semakin tinggi kompetensi, semakin produktif hasil kerja. Yang keempat ada kemampuan atau ability. Gabungan dari keterampilan, pengetahuan, dan penerapannya dalam pekerjaan. Lalu, yang kelima ada sikap dan etos kerja, disiplin, tanggung jawab, serta kejujuran dan antusiasme mempengaruhi produktivitas. Lalu ada yang keenam, perilaku. Perilaku kerja yang positif dan terstruktur memperkuat pencapaian target. Lalu di sini ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu mencakup dari yang pertama, gaya kepemimpinan. Pemimpin yang memberikan arahan, motivasi, dan dukungan yang baik akan meningkatkan kinerja tim. Lalu ada yang kedua, lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang memiliki kondisi aman, nyaman, dengan pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik akan mendukung fokus kerja bagi karyawan. Yang ketiga, fasilitas dan teknologi. Peralatan modern dan teknologi yang mumpuni akan mempercepat terjadinya pekerjaan. Yang keempat, ada sistem manajemen dan proses kerja. Proses yang efisien akan mengurangi pemborosan waktu dan tenaga. Yang kelima, ada kompensasi. Reward yang diberikan oleh perusahaan terhadap karyawan akan meningkatkan motivasi kinerja. Lalu ada yang keenam, hubungan kerja. Relasi yang harmonis antara rekan kerja dan pimpinan dapat menciptakan suasana yang lebih kondusif. Habis itu ada yang ketujuh, itu ada pelatihan dan pengembangan. Itu akan menambahkan keterampilan sehingga meningkatkan kesiapan kerja. Lalu ada yang kedelapan, yaitu yang terakhir, tujuan yang jelas dan budaya organisasi. Nilai, norma, dan target yang jelas akan membentuk suatu perilaku kerja yang lebih produktif. Materi terakhir yang akan saya bahas yaitu tantangan dalam meningkatkan produktivitas. Tidak semua karyawan terbiasa mengatur waktu dan disiplin secara mandiri. Tanpa pengawasan langsung, produktivitas akan bisa menurun karena distraksi di lingkungan rumah atau kurangnya motivasi kerja. Tantangan yang pertama itu ada keterbatasan sistem dalam pengelolaan karyawan. Perusahaan yang belum memiliki sistem digital yang matang seringkali kesulitan dalam mendata dan memantau serta mengelola aktivitas pengembangan SDM secara efektif. Yang kedua ada kebutuhan akan pembelajaran yang fleksibel dan on demand. Karyawan hybrid membutuhkan akses ke materi pembelajaran yang bisa diakses kapan saja, di mana saja, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, kesulitan dalam monitoring dan evaluasi hasil pelatihan. Menilai efektivitas pelatihan secara akurat menjadi lebih sulit ketika proses belajar tidak berlangsung secara langsung tanpa data yang cukup, sulit untuk menentukan apakah pelatihan benar-benar meningkatkan performa kinerja. Perkenalkan, nama saya Igu Singur Kakaditya Putra, nomor absen 30. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan potensi diri karyawan. Nomor 1, meningkatkan keterampilan kerja dan soft skill. Pelatihan ini tidak hanya membantu karyawan memperoleh pengetahuan teknis yang relevan dengan pekerjaan mereka, tetapi juga mengasah soft skill yang sangat penting dalam dunia kerja. Nomor 2, mengidentifikasi potensi dan kekurangan tiap karyawan. Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya untuk melakukan identifikasi terlebih dahulu mengenai potensi dan kekurangan yang dimiliki masing-masing karyawan. Hal ini dilakukan agar dapat mengetahui program dan metode apa saja yang tepat untuk mengembangkan potensi mereka ke depannya. Nomor 3, meningkatkan keikutsertaan karyawan.
Cara mengembangkan potensi karyawan yang keempat adalah dengan meningkatkan keikutsertaan mereka. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, karyawan dengan potensi tinggi kadang kala jarang diberi kesempatan untuk keterlibatan dalam suatu proyek. Alhasil, karyawan pun menganggap bahwa diri mereka tidak capable. Nomor 4, melakukan evaluasi berkala untuk mengukur perkembangan karyawan atas langkah-langkah yang telah dilakukan. Kamu bisa coba monitoring dan melakukan evaluasi tiap bulannya. Hal ini dapat dijadikan dasar untuk merumuskan program perkembangan selanjutnya karena sudah mengetahui bagian mana saja yang perlu dikembangkan lagi. Nomor 5, memberikan masukan yang membangun. Setelah melakukan evaluasi, cara mengembangkan potensi karyawan selanjutnya dengan memberi masukan kepada mereka berdasarkan penilaian yang telah dilakukan. Masukan atau feedback konstruktif terhadap kinerja karyawan. Nomor 6, memberikan apresiasi dan dukungan. Menurut penelitian, apresiasi dan dukungan atas apa yang telah dilakukan merupakan hal penting untuk dapat meningkatkan kinerja karyawan. Apresiasi dan dukungan akan membuat karyawan semangat dalam mengerjakan suatu tugas sehingga mereka bekerja secara lebih baik dan produktif. Nomor 7, memberikan tiap karyawan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Terkadang banyak atasan yang enggan memberikan karyawan untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan karena berpikir bahwa mereka tidak mampu melakukan hal tersebut. Padahal, membiarkan karyawan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dapat membuat mereka merasa dihargai dan dipercaya. Nomor 8, mengadakan kegiatan bonding. Terkadang ada karyawan yang tidak mengeluarkan potensi terbaiknya karena kurangnya self-belonging dalam perusahaan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan self-belonging dalam diri karyawan diperlukan kegiatan bonding secara rutin. Nomor 9, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Lingkungan kerja yang kondusif itu bermula dari budaya kerja yang sehat dan positif. Budaya ini dibangun melalui tata nilai, pola interaksi, dan kebijakan yang mengedepankan nilai-nilai positif. Membangun budaya kerja semacam ini membutuhkan waktu, usaha, dan konsistensi. Etos kerja. Etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seorang atau suatu kelompok. Jika dikaitkan dengan dunia kerja profesional, etos kerja bisa mencakup tekad, semangat, hingga dedikasi untuk memberikan yang terbaik dalam menyelesaikan pekerjaan. Etos kerja merupakan hal penting dalam dunia kerja karena mencerminkan kualitas diri seorang karyawan. Hal itu dapat dilihat dari sikap yang berperilaku karyawan saat bekerja. Ketika kamu punya etos kerja yang baik, biasanya rekan kerja maupun atasan akan lebih menghargaimu. Sebab etos kerja membuatmu berani bertanggung jawab dalam setiap pekerjaan dan keputusan yang akan kamu ambil. Tak hanya itu, dedikasi tinggi terhadap pekerjaan juga dapat memberimu nilai tambah. Alhasil, kamu jadi punya kesempatan lebih besar untuk mencapai tujuan karir. Ciri-ciri karyawan yang memiliki etos kerja baik. Nomor 1, disiplin dan bertanggung jawab. Disiplin artinya taat atau patuh. Biasanya orang dengan etos kerja yang baik akan patuh terhadap aturan di tempat kerja. Mereka pasti menjalankan standar operasional prosedur atau SOP sebaik mungkin, selalu tepat waktu, dan berkomitmen terhadap hal-hal yang sudah direncanakan. Nomor 2, memiliki inisiatif dan kreatif. Umumnya, orang dengan etos kerja memiliki semangat dan dedikasi tinggi terhadap pekerjaan. Hal itu tentunya mendorong mereka untuk lebih berinisiatif dalam bekerja. Misalnya, saat meeting dan diskusi, mereka tidak akan ragu menyampaikan ide dan pendapat. Mereka juga biasanya aktif terlibat dalam proyek, bahkan tak hanya inisiatif. Mereka pun memiliki kreativitas yang baik, ide-ide mereka cenderung menarik dan out of the box. 3. Pandai bekerja sama dan berkomunikasi. Etos kerja bukan berarti kamu harus mengerjakan segalanya sesuatunya sendiri. Sebaliknya, orang yang memiliki etos kerja justru paham bahwa kerja sama begitu penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Oleh sebab itu, orang dengan etos kerja yang tinggi biasanya juga
punya skill komunikasi yang baik dan efektif. 4. Berintegritas dan profesional. Etos kerja sejalan dengan integritas dan profesional. Semakin tinggi etos kerja, semakin besar juga integritas dan profesionalisme yang kamu miliki. Sikap tersebut biasanya terlihat dari cara kerjamu sehari-hari. Kamu jarang terlihat ragu dan justru selalu berusaha memberikan 100% kemampuan dalam mengerjakan berbagai tugas. Selain itu, kamu juga selalu jujur dan bertanggung jawab dalam bekerja. 5. Memiliki semangat belajar dan berkembang. Dengan etos kerja yang baik, kamu memang bisa meningkatkan produktivitas dan performa kerja. Namun bukan berarti kamu adalah karyawan yang sempurna. Dan kamu pun pasti menyadari hal tersebut. Oleh sebab itu, orang yang punya etos kerja pasti juga percaya bahwa selalu ada ruang untuk mengembangkan diri atas kesadaran itu. Mereka biasanya punya semangat belajar yang besar. 6. Gigih dan pantang menyerah. Apapun bentuknya, tantangan pasti selalu ada di dunia kerja. Bahkan dengan perencanaan kerja yang baik pun, terkadang masih ada hambatan yang muncul di luar kontrolmu. Namun, orang dengan etos kerja baik biasanya tidak pantang menyerah dan menghadapi tantangan. Nomor 7. Memiliki tujuan yang jelas dan fokus pada pencapaian. Ada alasan tertentu kenapa seorang karyawan bisa menerapkan etos kerja yang tinggi. Umumnya, mereka pasti memiliki tujuan hidup dan karir yang jelas. Adanya tujuan khusus menjadi motivasi mereka untuk terus maju dan fokus pada pencapaian. Nomor 8. Mampu bekerja di bawah tekanan. Tidak bisa dipungkiri, terkadang dunia kerja memiliki tekanan yang besar. Apalagi kemungkinan besar kamu juga memiliki ekspektasi terhadap diri sendiri. Berbekal tekad dan semangat tinggi, orang-orang dengan etos kerja yang baik akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi ekspektasi. Hal itu yang membuat mereka mampu bertahan di bawah tekanan. Nomor 9. Memiliki rasa ingin tahu dan haus akan pengetahuan. Masih ada ciri lain dari orang yang memiliki etos kerja yang baik, yakni mereka cenderung punya rasa ingin tahu yang besar. Setiap ada kesempatan, mereka berusaha meningkatkan pengetahuan agar bisa terus up to date dengan kebutuhan industri bisnis. Semakin banyak pengetahuan yang didapatkan, semakin besar juga peluang kemajuan karir bagi mereka. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimadi Yulianingsih, nomor absen 18 dari Prodi Manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai contoh etos kerja dan penerapannya. Contoh etos kerja dan penerapannya dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada etos kerja pribadi. Bagian-bagian dari etos kerja pribadi meliputi 1. Disiplin. Disiplin yaitu sikap patuh terhadap sesuatu. Banyak contoh penerapan disiplin di tempat kerja, misalnya menjalankan SOP yang berlaku di perusahaan, datang tepat waktu, menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline, hingga menepati janji dengan rekan kerja. Yang kedua ada inisiatif. Sikap inisiatif menunjukkan kepedulian terhadap kemajuan perusahaan. Cara menerapkannya antara lain dengan memberi ide saat meeting atau mengajukan diri dalam proyek. Ini membuat peluang untuk menambah pengalaman dan pembelajaran. Yang ketiga, ada tanggung jawab. Setiap tindakan dan keputusan memiliki konsekuensi. Karena itu, penting untuk mempertimbangkannya dengan matang dan mencari informasi sebanyak mungkin. Jika terjadi kesalahan, akui dengan jujur, bertanggung jawablah dan tunjukkan tekad untuk memperbaikinya. Selanjutnya, yang keempat ada kegigihan. Kegigihan adalah bagian dari etos kerja pribadi yang terlihat saat menghadapi hambatan. Dengan terus berusaha mencari solusi meski sulit, kamu akan menjadi pribadi yang lebih tangguh dalam pekerjaan. Lalu yang terakhir ada semangat belajar. Etos kerja yang baik ditunjukkan dengan keinginan terus belajar dan menyadari masih banyak hal yang perlu ditingkatkan. Sikap ini mendorong kamu untuk terus mengembangkan skill dan wawasan kerja. Lalu poin kedua ada etos kerja profesional. Bagian-bagian dari etos kerja profesional yang pertama ada komunikasi yang efektif. Dalam dunia kerja, kolaborasi tim sangat penting dan memerlukan komunikasi efektif. Untuk itu, kamu
perlu jadi komunikator yang baik dengan menyampaikan pesan secara tenang, menjaga intonasi bahasa dan tubuh, serta mendengarkan secara aktif. Yang kedua ada kerja sama tim. Kerja sama tim adalah bagian dari etos kerja yang mendukung kolaborasi. Untuk meningkatkan kerjasama, penting bersikap jujur, bertanggung jawab, berempati, dan mengelola waktu dengan baik. Lalu yang ketiga ada etika kerja yang baik. Etika kerja adalah bagian dari etos kerja yang baik. Contohnya menghormati rekan kerja, tepat waktu, antusias, dan profesional. Jika dilakukan konsisten, hal ini akan meningkatkan reputasi positif di tempat kerja. Lalu yang keempat ada manajemen waktu yang efektif. Agar fokus dalam bekerja, atur waktu dengan efektif. Buat skala prioritas dan pecah pekerjaan menjadi tugas-tugas kecil agar lebih mudah diselesaikan. Lalu yang kelima ada inovatif dan kreatif. Kreativitas dan inovasi adalah bagian dari etos kerja profesional. Keduanya membantu menyelesaikan masalah dan berguna saat brainstorming ide seperti untuk strategi pemasaran, produk baru, atau konten media sosial. Lalu poin ketiga ada etos kerja berintegritas. Bagian dari etos kerja berintegritas yang pertama ada kejujuran. Kepercayaan di dunia kerja dibangun lewat kejujuran. Karena itu, jalankan tugas dengan cara positif dan sesuai aturan. Jika melakukan kesalahan, maka akuilah dengan jujur. Lalu yang kedua ada keadilan. Bersikap adil berarti berpihak pada kebenaran dan menjaga integritas. Dalam bekerja, terapkan keadilan dengan menilai kinerja secara objektif dan bersikap netral. Misalnya saat evaluasi tim atau proses rekrutmen. Lalu yang ketiga ada kepercayaan. Selain membangun integritas agar dipercaya rekan kerja, kamu juga perlu belajar mempercayai mereka. Percaya saat mendelegasikan tugas akan memperkuat hubungan dan mendukung kerjasama tim. Lalu yang keempat ada kesederhanaan. Bersikaplah sederhana di tempat kerja, terutama saat meraih prestasi. Hindari perayaan berlebihan dan jangan klaim hasil sebagai milik pribadi jika itu kerja tim. Selanjutnya yaitu cara meningkatkan etos kerja. Ada 6 cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan etos kerja. Yang pertama, temukan motivasi dan inspirasi. Menentukan tujuan etos kerja penting sebagai dorongan untuk terus berusaha. Motivasi bisa berasal dari diri sendiri atau orang terdekat. Saat lelah, ingat bahwa kerja kerasmu juga untuk mereka, bukan hanya dirimu sendiri. Yang kedua, ikuti pelatihan dan pengembangan diri. Untuk meningkatkan skill dan wawasan, manfaatkan program pelatihan dari perusahaan atau ikuti pelatihan mandiri seperti kelas online. Terapkan mindset pemula, catat poin penting, dan terapkan ilmu tersebut dalam pekerjaan. Yang ketiga ada bangunlah kebiasaan positif. Etos kerja adalah sikap dan perilaku positif yang mendukung profesionalisme. Untuk membiasakannya, bangun kebiasaan positif seperti memberikan afirmasi diri, journaling, refleksi, sarapan sehat, dan banyak membaca buku. Lalu yang keempat ada hindari distraksi dan gangguan. Hindari distraksi saat bekerja dengan cara mengaktifkan mode fokus di smartboard atau mendengarkan musik instrumen tanpa lirik agar tetap terjaga konsentrasi. Selanjutnya yang kelima ada berikan reward atas pencapaian. Menerapkan etos kerja butuh tenaga besar. Jadi, wajar jika kamu memberikan self-reward kepada dirimu saat kamu berhasil. Hal ini bisa meningkatkan semangat untuk terus mencapai tujuanmu ke depannya. Lalu yang keenam ada belajar dari kesalahan dan kegagalan. Membuat kesalahan dalam kerja itu wajar. Jadi, jangan biarkan hal itu melemahkan semangatmu. Gunakan kesalahan sebagai momen evaluasi dan pembelajaran untuk memperbaiki diri kamu ke depannya. Materi selanjutnya ada strategi meningkatkan kepercayaan diri karyawan. Kepercayaan diri atau self-confidence adalah keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk menghadapi tugas-tugas, mengambil resiko, membuat keputusan, dan menyelesaikan pekerjaan. Ada beberapa faktor penyebab rendahnya kepercayaan diri karyawan. Yang pertama, ada kurangnya keterampilan atau kompetensi yang diperlukan dalam tugas pekerjaan. Yang kedua, pengalaman kegagalan atau kritik negatif di masa lalu yang tidak pernah diatasi.
Lalu ada beberapa faktor penyebab rendahnya kepercayaan diri karyawan. Yang pertama, kurangnya keterampilan atau kompetensi yang diperlukan dalam tugas pekerjaan. Yang kedua, ada pengalaman kegagalan atau kritik negatif di masa lalu yang tidak pernah diatasi. Yang ketiga, lingkungan kerja yang tidak mendukung. Misalnya, manajemen yang terlalu mengontrol, kurangnya umpan balik positif, dan kurangnya penghargaan. Yang keempat, ketidakjelasan tugas atau ekspektasi pekerjaan. Jadi, karyawan tidak yakin apa yang diharapkan dari mereka. Yang kelima, ada kebiasaan berpikir negatif, takut gagal, membandingkan diri terus-menerus dengan orang lain. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan poin utamanya, yaitu cara untuk meningkatkan kepercayaan diri karyawan. Yang pertama, ada pelatihan dan pengembangan kompetensi. Memberikan pelatihan, baik teknis maupun non-teknis sesuai kebutuhan pekerjaan. Karyawan yang merasa terampil akan lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan. Yang kedua ada mentoring dan coaching. Memberikan mentor atau coach yang membimbing karyawan dalam menghadapi kesulitan kerja, memberi saran, serta umpan balik secara personal. Yang ketiga ada umpan balik konstruktif dan apresiasi, yaitu memberikan penghargaan atas pencapaian serta umpan balik yang membangun. Apresiasi meningkatkan rasa dihargai yang berpengaruh langsung pada kepercayaan diri. Selanjutnya yang keempat yaitu memberikan tantangan bertahap. Menugaskan karyawan dengan pekerjaan yang menantang namun masih sesuai dengan kapasitasnya. Keberhasilan dalam tugas kecil akan menumbuhkan rasa mampu untuk menghadapi tugas yang lebih besar. Yang kelima ada membangun lingkungan kerja yang mendukung. Lingkungan kerja yang terbuka, positif, dan menghargai proses belajar akan membantu karyawan merasa aman untuk mencoba, bahkan jika melakukan kesalahan. Lalu selanjutnya yang keenam ada self-reflection dan self-evaluation, yaitu mendorong karyawan untuk mengenali kelebihan dan kekurangannya. Kesadaran diri ini penting agar mereka fokus pada potensi yang dimiliki. Lalu yang ketujuh ada positive thinking dan self-affirmation, mengajarkan karyawan untuk berpikir positif dan menggunakan afirmasi diri agar lebih yakin dengan kemampuan yang dimiliki. Lalu yang terakhir ada penetapan tujuan yang jelas. Atasan perlu menetapkan target dan ekspektasi yang realistis serta terukur. Kejelasan tujuan membuat karyawan lebih percaya diri karena mereka tahu arah yang harus dicapai. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah implementasi dalam organisasi. Agar strategi-strategi tersebut efektif diterapkan, berikut langkah-langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, itu ada diagnosa awal dengan cara survei atau wawancara untuk mengetahui tingkat kepercayaan diri karyawan dan faktor penyebabnya. Yang kedua, itu ada analisis kebutuhan pelatihan dan psikologis dengan menentukan gap kompetensi dengan dukungan psikologis yang diperlukan. Yang ketiga, itu ada desain program. Di sini, merancang pelatihan, coaching, mentoring, dan aktivitas pengembangan kepercayaan diri. Sertakan juga tujuan yang terukur. Yang keempat, ada implementasi. Di sini, menjalankan pelatihan, mentoring, sesi feedback, dan pemantauan. Yang kelima, itu ada monitoring dan evaluasi. Dengan mengukur perubahan kepercayaan diri, misalnya melalui kuesioner, kinerja, kepuasan kerja, tinjauan apa yang berhasil dan tinjauan apa yang perlu disesuaikan. Kemudian ada pemberdayaan berkelanjutan. Di sini memastikan program menjadi bagian dari budaya organisasi, bukan hanya sekedar proyek sementara. Kemudian itu ada positive thinking dan self-affirmation. Di sini mengajarkan karyawan untuk berpikir positif dan menggunakan afirmasi diri agar lebih yakin dengan kemampuan yang dimiliki. Yang terakhir itu ada penetapan tujuan yang jelas. Di sini atasan perlu menetapkan target dan ekspektasi yang realistis serta terukur. Kejelasan tujuan membuat karyawan lebih percaya diri karena tahu arah mereka yang harus dicapai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peran organisasi dalam pengembangan diri. Organisasi dapat memainkan peran penting dalam pengembangan diri karyawan dengan cara yang pertama itu menyediakan pelatihan dan pengembangan. Di sini memberikan pelatihan dan pengembangan kemampuan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Yang kedua, itu ada mendorong pembelajaran berkelanjutan.
Mendorong karyawan untuk terus belajar dan mengembangkan diri melalui program pembelajaran berkelanjutan. Yang ketiga, ada memberikan umpan balik dan evaluasi. Di sini, memberikan umpan balik dan evaluasi yang konstruktif kepada karyawan untuk membantu mereka meningkatkan kinerja dan mengembangkan diri. Yang keempat, itu ada menyediakan kesempatan karir. Di sini memberikan kesempatan karir yang jelas dan terstruktur kepada karyawan untuk membantu mereka mengembangkan diri dan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Dan yang terakhir itu ada membangun budaya pembelajaran. Di sini membangun budaya pembelajaran yang mendukung pengembangan diri dan inovasi dalam organisasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan kesimpulan tentang materi yang sudah kami jelaskan. Produktivitas merupakan indikator penting dalam keberhasilan organisasi karena mencerminkan kemampuan sumber daya manusia dalam mengubah input menjadi output yang berkualitas secara efisien dan efektif. Produktivitas tidak hanya berhubungan dengan kuantitas hasil kerja, tetapi juga kualitas, ketepatan waktu, serta kemampuan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Dalam konteks organisasi, produktivitas memiliki peran strategis untuk meningkatkan daya saing, efisiensi biaya operasional, pertumbuhan, kepuasan pelanggan, moral karyawan, sekaligus mendorong inovasi dan membawa dampak positif tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi perekonomian secara lebih luas. Pengembangan diri karyawan juga kebutuhan strategis bagi organisasi modern karena dapat meningkatkan produktivitas, kemampuan kinerja, serta kepuasan kinerja dan loyalitas karyawan, membantu organisasi untuk mempertahankan talenta berkualitas serta menyesuaikan diri dengan perubahan dan inovasi dalam lingkungan kerja yang dinamis. Sekian dan terima kasih.